Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI Sumatera Utara. Salam tani. Ya, senang sekali saya Kori dapat kembali menjumpai Anda tentunya dalam acara Ayo Bertani. Nah, seperti biasa pemirsa Ayo Bertani akan memberikan informasi seputar dunia pertanian tentunya. Dan seperti sore hari ini kita akan membahas tentang tanaman kaktus. Nah, siapa yang tidak mengenal tanaman kaktus ya pemirsa ya? Tanaman kaktus ini dikenal dengan berduri tajam seperti itu ya. Seperti apa kira-kira cara penanamannya yang baik dan benar? Akan kita bahas sore hari ini bersama dengan narasumber ya yang sudah hadir di studio TVRI Sumatera Utara. Kita akan bahas dengan tema kita kali ini adalah panduan budidaya kaktus skala rumahan. Kita akan bahas dengan narasumber kita Anastasia Nur Amalina. Ya, dia merupakan pembudidaya. Selamat sore Anastasia. Saya panggilnya apa nih? Anas saja. Anas ya. Oke, Anas, selamat sore. Apa kabar Anas? Baik Kak. Alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir Anas. Dan yang kedua, ada yang paling ganteng di antara kita ya. Nggak ada saingannya di sini. Ada Dimas Pratama Toti. Dimas, apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir Dimas dan juga Anas. Kita hari ini menarik sekali, perbincangan kita adalah tentang kaktus. Banyak mungkin di luar sana yang pecinta tanaman hias kaktus ini ya. Untuk itu tetap harus saksikan sampai dengan akhir acara nanti. Dan Anda juga boleh bergabung bersama kami ya pemirsa. Kami undang di line telepon interaktif di 0811 6100 386. Jangan lupa dicatat dan juga boleh nanti dihubungi mana tahu ada yang ditanyakan kepada narasumber ataupun sharing-sharing pengalaman Anda yang sudah berbudidaya tanaman kaktus ya. Baik, sebelum kita bahas kaktusnya, kita bahas narasumbernya dulu ya. Kalau kalian ini sehari-harinya kegiatannya apa saja? Dari Anas dulu mungkin. Baik Kak, untuk saya sendiri itu kegiatan saya itu terutama kuliah Kak. Oh, ini masih mahasiswa Iya, ya? masih mahasiswa Oke. aktif kampus Universitas Sumatera Utara. Baik. Nah, terus saya juga mengikuti organisasi di unit kegiatan mahasiswa Himadita Nursery. Oke, berarti sembari kuliah juga ikut organisasi dan juga nanam kaktus ya, mulai fokus di tanaman kaktus. Kalau Dimas sendiri nih kegiatan sehari-harinya apa Dimas? Nggak jauh beda sama saudari Ana, saya juga mahasiswa pertanian aktif dari Universitas Sumatera Utara, dari UKM yang sama juga, UKM Himadita Nursery. Dan untuk kegiatan sehari-hari juga, selain kaktus, saya juga budidaya yang lain juga seperti tanaman hias dan tanaman sayuran di rumah maupun di kampus juga, Kak. Wah, luar biasa ya pemirsa. Jadi ini anak-anak muda yang masih mahasiswa tapi sangat produktif sekali, berkontribusi di dunia pertanian. Memang kalau ngomongin tanaman hias, apalagi kaktus ini nggak pandang usia juga ya, jenis kelamin juga, cewek cowok juga suka kaktus ternyata. Ibu-ibu, bapak-bapak, mahasiswa semuanya suka tanaman kaktus ya. Namun kira-kira seperti apa cara penanamannya yang benar ya pemirsa ya, harus disimak. Ini kita akan bahas secara detail seperti apa kira-kira untuk penanaman yang baik tanaman kaktus ini. Baik teman-teman, di sini kita ingin mengajak pemirsa di rumah untuk berbudidaya ataupun ini skala rumahan lah ya yang kita bahas untuk menanam kaktus di rumah ini yang baik sebenarnya seperti apa? Apa-apa saja yang harus dipersiapkan dalam menanam tanaman kaktus ini? Seperti apa sebenarnya Dimas? Kalau menurut saya Kak, untuk penanaman kaktus ini sendiri dia nggak terlalu sulit ya Kak. Mungkin kalau untuk pertama itu kita sediakan tempat Kak. Untuk tempat itu kita usahakan itu dia cukup sinar mataharinya gitu Kak. Dan juga walaupun cukup sinar matahari, tetapi untuk beberapa jenis kaktus seperti yang ada sekarang ini diusahakan itu tidak terkena cahaya matahari langsung gitu Kak. Jadi dia bisa kalau kami sendiri kayak di greenhouse ataupun di teras rumah gitu yang mungkin masih cukup gitu sinar mataharinya. Mungkin kalau untuk bibitnya Kak, sebelum ditanam itu persiapan bibitnya itu kita lihat dulu Kak gitu. Nah, kita lihat dulu apakah bibitnya itu ada memar, apakah durinya itu bagus. Nah, setelah itu, setelah kita pemilihan bibit, untuk media tanamnya kita siapkan itu potnya. Potnya itu disesuaikan ya Kak, sesuaikan dengan ukuran kaktusnya. Oke. Untuk media tanamnya itu biasanya kami Kak memakai tanah, campuran tanah, arang sekam dan juga kotoran kambing. Dengan perbandingan 3:2:1. Jadi itu disiapkan, dicampur, habis itu dijadikan media tanam, ya udah bibitnya itu tinggal ditanam di atas
tanah tersebut. Dan untuk penanamannya itu jangan disiram Kak, jangan disiram selama 3 hari agar kalau misalnya dia disiram itu bakalan busuk gitu Kak nanti Kak kaktusnya itu Kak. Nah, jadi selama 3 hari itu jangan disiram dulu gitu Kak. Baik. Jadi memang benar ya yang dikenal selama ini tanaman kaktus ini nggak suka air ya, begitu ya Anas ya? Iya, betul. Sebenarnya karakteristiknya seperti apa sih? Ada yang suka cahaya matahari langsung, ada yang tidak, begitu Anas? Oh, iya, Jenis-jenisnya seperti apa itu Anas? Untuk kaktus sendiri Kak, itu yang suka cahaya matahari langsung itu jenis kaktusnya itu kaktus koboi. Kaktus Kak? koboi namanya? Ya. Untuk kaktus yang tidak bisa langsung kena sinar matahari langsung itu, contohnya yang depan ini Kak, ada kaktus mini mouse yang ini, Oh, iya. yang seperti kuping mini mouse Betul, ini kan betul. Kak, sama ada yang gimnos yang itu Kak, yang banyak anaknya itu dia tidak bisa terkena sinar matahari langsung, dia harus dinaungi. Oh gitu, baik. Berarti ada jenis yang bisa menerima cahaya matahari langsung, ada yang tidak yang ternyata ya. Jadi kita harus tahu juga ternyata ya pemirsa jenisnya itu jenis yang seperti apa kalau kita menanam di rumah. Bisa diletak di teras rumah misalnya yang agak teduh. Ada juga jenis yang bisa langsung di halaman rumah misalnya yang bisa terkena sinar matahari langsung. Jadi untuk dapat tumbuh dengan baik kita harus mengetahui dulu jenisnya, jenis yang seperti apa ternyata kaktusnya seperti itu ya. Baik, nah tadi sudah dijelaskan oleh Dimas ya, step-stepnya seperti apa, siapkan dulu bibitnya. Nah untuk menentukan bibit yang baik ini seperti apa, karena kan memang dari awal itu bibit dulu yang penting ini ya, karena kalau bibitnya nggak baik kan ini tumbuhnya juga nggak baik, nggak berkualitas seperti itu ya. Bibit yang baik itu kriterianya seperti apa Dimas? Kalau bibit itu sendiri Kak, kan ada teknik-tekniknya kan Kak. Biasanya itu kami lebih sering ke teknik stek ataupun anakan. Jadi kami tengok dulu induknya Kak. Kalau induknya bagus, dengan cara kita lihat yang seperti saya bilang tadi, ada nggak luka atau memar di situ Kak. Kalau misalnya ada luka atau memar, itu dia Di bagian mananya tuh Dimas? di bagian, bukannya di bagian sekitar itu. Permukaannya lah permukaannya ya. itu Kak. Karena kalau misalnya dia memar, itu kan bakalan bakalan bisa masuk bakteri atau jamur, jadi berpenyakit itu Kak nanti kaktusnya gitu. Dilihat juga keadaan durinya ataupun keserangan hamanya juga di situ Kak. Jadi dilihat dulu dari indukannya yang unggul seperti ciri-ciri tadi, baru direkomendasikan baru ditanam gitu Kak ke medianya Kak. Oke, berarti memang harus diperhatikan betul-betul ya dari indukannya seperti apa, kemudian ada yang luka atau tidak begitu ya, barulah kita tanam. Oke, nah ini kan potnya tadi kata Dimas tergantung dari ukuran kaktusnya ya. Yang baik itu ukurannya berapa kali berapa gitu biar pemirsa di rumah gampang nih mau carinya nanti potnya. Kalau misalnya kami di awal itu sekitar 10 sampai 15 cm Kak. 10 sampai 15 Kalau misalnya cm. udah besar seperti ini tuh 15 sampai 20 bisa Kak. Oke, baik. Sebenarnya kalau untuk kaktus yang jenis seperti ini dia bisa berkembang maksimal itu seberapa besar ini? Ini jenis kaktus mini ya, Nas ya? Iya. Ini bisa tumbuh besar semaksimal apa dia nih? Untuk kaktus yang di sini itu sekitar paling besar sekitar 15 cm bisa. Yang Mickey Mouse itu ya? Ya, untuk yang di meja ini 15 cm itu udah besar. Udah bisa maksimal ya seperti itu. Kalau yang di tengah itu tuh memang masih kecil ya? Atau memang sudah segitu ukurannya? Kalau untuk yang di tengah itu Kak, itu dia anakan yang dari sini. Oh iya, Kalau kita, bentuknya sama kan ya. dia dipetik dari yang di sini kan Kak. Terus itu sekitar umur 1 bulan. 1 bulan ya. Kalau yang besarnya itu berapa usianya? Ini udah hampir setahun sih Kak. Oh gitu, oke. Nah ini dia anakannya ternyata ya pemirsa ya. Dan kita sesuaikan juga kalau kecil kaktusnya, potnya juga kecil ya, begitu ya. Bisa nggak langsung aja ditanam di pot yang besar gitu Dimas, biar nggak usah dipindah-pindahin lagi gitu misalnya, nanti kan dia bakal gede gitu. Sebenarnya bisa aja Kak. Bisa aja ya. Iya. Oke, itu tidak mempengaruhi pertumbuhannya nggak ya? Enggak.
Oke, nah ternyata juga tidak terlalu sulit ya pemirsa ya untuk penanaman kaktus di rumah ya. Jadi selain juga ini tanaman hias yang cantik, estetik begitu ya bentuknya itu ya. Nah ini cocok sekali untuk kita jadikan tanaman hias di pekarangan rumah kita. Baik itu di teras maupun di halaman rumah ya pemirsa ya, bentuknya lucu dan sangat menggemaskan. Nah kalau kalian sendiri kenapa sih tertarik untuk berbudidaya tanaman kaktus ini? Kalau Dimas sendiri kenapa suka kaktus sih? Nggak takut kecucu nih, duri-durinya banyak. Kalau asal mulanya kenapa kami pilih kaktus itu sebenarnya iseng-iseng aja Kak. Iseng-iseng ya, Kayak coba iseng, ya. kami kan kalau di kampus itu Kak, khususnya kami di UKM Himadita, Himpunan Mahasiswa Budidaya Tanaman gitu kan Kak. Khususnya saya dari pembibitan, Anasnya dari tanaman hias gitu kan Kak. Oke. Tapi kan sering di kebunnya gitu Kak, di kebun. Jadi apalah kan biasanya kalau tanaman hias kan Kak kayak tanaman hias daun kayak aglonema ataupun tanaman hias bunga kayak mawar itu kan kayak udah biasa gitu. Jadi kami selain tanaman hias itu, tanaman hias yang kami tanam itu apalagi gitu inovasi yang lain gitu. Baru ada saran kalau misalnya ada tanaman hias kaktus mini itu cantik gitu, harganya juga tidak terlalu mahal gitu kan Kak, dan perawatannya mudah. Jadi kami coba-coba tanam, rupanya kepincut gitu Kak. Oke. Jadi itulah alasannya Kak, selain mudah untuk ditanam gitu, tidak repot terlalu banyak disiram, untuk harganya itu masih terjangkau lah kayak gitu Kak. Jadi berawal dari coba-coba ternyata lama-lama suka ya Dimas ya, luar biasa. Kalau Anas sendiri kalau melihat kaktus ini sebenarnya keistimewaannya apa sih Anas sehingga Anas juga tertarik ini untuk menanam tanaman kaktus? Keistimewaannya itu unik ya kan Kak. Unik untuk kaktus mini ini unik-unik Kak bentuknya gitu kayak ini kan Kak, seperti Mickey Mouse kan Kak. Jadi unik, jadi buat Anas sendiri tertarik untuk menanamnya, untuk membudidayakannya. Oh gitu, karena bentuknya yang unik itu ya. Baik. Nah tadi kan kita sudah bercerita tentang cara penanamannya ya pemirsa ya. Jadi pemirsa di rumah yang mungkin tertarik ya, yang baru saja ingin memulai menanam tanaman hias kaktus, boleh ya dicoba di rumah ya dengan step-step yang sudah dijelaskan oleh Dimas dan juga Anas tadi. Baik, nanti kita akan bahas seperti apa perawatan dari tanaman kaktus ini ya pemirsa ya. Tapi kita harus jeda dulu, kita akan kembali setelah jeda yang berikut ini. Tetap bersama kami di Ayo Bertani. Terima kasih pemirsa Anda masih menyaksikan Ayo Bertani. Kita masih membahas tentang panduan budidaya kaktus skala rumahan ya, dan masih bersama dengan Anas dan juga Dimas di sini. Baik pemirsa, kami juga mengundang Anda ya di line telepon interaktif. Silakan menghubungi kami di 0811 6100 386. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya-tanya langsung dengan Anas dan juga Dimas ataupun ingin sharing-sharing pengalaman Anda dalam menanam kaktus selama ini begitu ya. Baik, nah pemirsa, sebelum kita memulai kembali perbincangan, kita saksikan dulu ya tayangan berikut ini seputar penanaman kaktus dari Anas dan juga Dimas. Ya, kita lihat ini dia tanaman kaktus ya yang kalian tanam ya. Wow, banyak sekali. Ada berapa jenis ini? Silakan Dimas. Untuk jenisnya banyak sih Kak. Banyak ya. Cuman nggak ingat spesifik. Nah ini dia, itu yang panjang-panjang jenis apa nih? Ini kaktus juga? Ya itu kaktus Kak. Oke, jenis apa yang panjang-panjang tadi Anas? Nah ini juga ya? Wow, ini yang jenis yang besar ya? Oke, nah bisa kita lihat ya pemirsa, ternyata banyak sekali untuk jenis kaktus ini. Nah ini dia ya. Oke, wah luar biasa. Cantik sekali kalau ditata rapi menggunakan pot putih seperti itu ya. Jadi kelihatannya lebih estetik begitu ya pemirsa ya. Boleh juga mungkin ditiru di rumah ya. Bisa menanam kaktus dengan pot-pot yang berwarna putih, lebih kelihatan bersih dan juga menarik begitu. Nah tadi kita lihat banyak sekali ternyata jenis kaktus ini, ada yang jenis yang besar, ada juga kaktus mini yang seperti ini. Dan bentuknya juga bermacam-macam ya, luar biasa. Ada yang panjang seperti lidah
kucing seperti tanaman lidah kucing, ada juga yang seperti Mickey Mouse. Waduh, banyak sekali jenisnya. Makanya Anas dan juga Dimas tertarik untuk budidaya tanaman kaktus ternyata ya. Baik, nah tadi kan kita sudah bahas tentang cara penanamannya ya pemirsa ya. Pemirsa di rumah juga sudah bisa mencoba nanti di rumah step-step yang sudah disampaikan oleh Dimas tadi. Tapi kalau untuk perawatannya seperti apa sih untuk kaktus ini? Karena kan dia tidak boleh banyak-banyak terkena air begitu ya Anas ya. Lalu seperti apa perawatannya? Ada tidak perawatan khusus untuk kaktus ini? Untuk kaktus ini sendiri Kak, itu untuk penyiramannya itu kalau di saat musim penghujan itu kita lakukan sekali saja dalam seminggu. Satu kali seminggu saja ya? Kalau dia musim kemarau kita siram tiga hari sekali Kak. Oh, gitu. Agar dia nggak busuk kan Kak. Karena kaktus ini kan dia termasuk tanaman yang menyimpan cadangan air di dalam batangnya Kak. Oh gitu, jadi tidak perlu disiram sering-sering ya, seperti tanaman hias yang lain ya pemirsa ya, cukup disiram 1 kali seminggu ataupun musim kemarau 3 hari. seminggu 3 kali. Oke, seperti itu ternyata. Lalu kalau musim penghujan gimana nih Dimas? Kadang kan cuaca di Medan kadang nggak nentu ya, kayak kemarin sempat hujan, terus sekarang musim panas. Tahan nggak sih dia nih untuk cuaca yang seperti itu? Tapi sebelum dijawab, kita angkat telepon dulu ya. Halo, selamat sore. Sore, ini dari Bahrum di Medan. Dengan Bapak siapa, maaf? Bahrum. Bahrum, silakan Pak Bahrum, ingin bertanya apa Pak, Iya, silakan. saya mau tanya Mbak. Saya kan ada kaktus jenis Mickey Mouse. Iya? Nah, jadi memang saya rawat, kemudian saya siram. Tapi makin lama, makin tumbuh kayak tanduknya, cabangnya gitu. Di kupingnya itu kan tumbuh dia kayak cabang-cabang baru. Iya. Nah, jadi kondisinya sekarang kaktusnya itu kayak berat gitu. Gimana solusi apa? Dipindahkan mediannya ke pot yang lebih besar atau ke tanah atau gimana idealnya ya agar media bisa tegak lagi atau digunting aja gitu cabang-cabangnya gitu. Oh, oke, baik. Terima kasih Pak Terima kasih, Bahrum, Pak itu Kori. saja Pak. Ya, selamat sore Mbak Kori. Selamat sore, terima kasih Pak Bahrum. Nah, ternyata Pak Bahrum ini juga pecinta kaktus ya. Ada di rumahnya yang jenis Mickey Mouse tadi ya, Anas ya. Boleh dibantu Pak Anas untuk masalahnya ini katanya cabangnya sudah mulai ini ya. Apa terlalu tadi? banyak Terlalu cabangnya. banyak. Apakah harus dipindah potnya atau seperti apa Anas sebenarnya? Iya, kalau dia sudah terlalu banyak Kak, kita bisa pindahkan. Jadi dia kan dari anakan kan Kak, itu tinggal dipatahkan. Tapi cara pematahannya itu jangan pakai tangan langsung Kak. Jadi pakai alat seperti capitan atau pinset gitu kan Kak, dipatahkan. Dan itu cara menanamnya setelah dipatahkan, jangan langsung ditanam. Kita biarkan dulu selama 2 jam, dikering-keringkan angin, biar getahnya itu mengering dulu, baru kita tanam ke media yang telah kita sediakan. Media baru ya. Uh-uh. Oh gitu. Ternyata kalau sudah mulai banyak tuh bisa dipatahkan aja Iya, ya, dan bisa tumbuh lagi dia ya. Bisa. Oh gitu. Tumbuhnya itu dia akan lama, berapa lama biasanya tumbuh lagi tuh? Untuk dia tumbuh itu Kak, itu tergantung jenisnya masing-masing gitu. untuk masa tumbuhnya. Oh baik. Nah, ada penelpon masuk lagi nih, halo. Iya, selamat sore Bapak. Iya, silakan dengan Bapak siapa Pak? Maaf Pak. Pak Syam. Silakan Pak Syam, ingin bertanya apa Pak? Mau bertanya, saya pernah gitu membeli kaktus mungkin yang kaktusnya itu kayak gabungan dari 2 kaktus gitu kan. Tapi pas saya bawa ke rumah saya, dia seperti busuk gitu jadinya karena lama, laku dan busuk gitu. Itu apa yang salah ya? Beberapa kali saya berusaha membeli kaktus, tapi jadinya kayak gitu, seperti itu. Oke, sudah dibawa ke rumah malah jadi busuk ya Pak Syam ya. Oke, terima kasih Pak Syam, itu saja Pak. Ya, terima kasih Pak Syam sudah bergabung bersama kami. Nah, ternyata banyak di luar sana bapak-bapak pecinta kaktus ya. Seperti Pak Syam ini menanam kaktus dengan jenis seperti perpaduan beberapa kaktus begitu ya. Namun ketika ditanam di rumah malah membusuk. Ini sebenarnya yang salah apa nih, Dimas? Kalau menurut saya Kak,
seperti yang Bapak itu bilang, itu pakai metode grafting itu Kak. Metode grafting itu dia disatukan batang atas sama batang bawah gitu Kak. Dan memang kalau untuk teknik grafting ini Kak, dia memang lebih apa ya Kak? Dia lebih sensitif gitu Kak, lebih sensitif terhadap pembusukan ataupun kematian tanaman itu Kak. Bukan hanya kaktus tapi tanaman lain juga seperti itu. Jadi mungkin kalau menurut saya sendiri Kak, kenapa itu busuk, mungkin itu faktor lingkungan atau mungkin lembab gitu Kak, daerahnya Lembab, gitu ya. Kak. Jadi ketika dia sensitif, lingkungan udaranya itu lembab, jadi dia memicu pembusukan gitu Kak di kaktusnya itu Kak. Jadi dia harus memang betul-betul dari cahaya mataharinya, dari penyiramannya yang tepat itu, supaya dia terhindar dari pembusukan itu Kak. Oh gitu. Oke, ternyata itu sepertinya untuk kaktus yang teknik grafting seperti itu ya, perpaduan penyatuan ya batang atas antara sama batang atas dengan batang bawah, sehingga memang agak sensitif dan gampang lembab begitu ya di daerah penyatuannya itu tadi begitu ya Dimas ya. Oke, nah kalau seperti itu antisipasinya seperti apa tuh Dimas? Kalau sudah busuk masih bisa nggak sih diantisipasi, masih bisa nggak sih ditumbuh kembali atau sudah tidak bisa lagi? Kalau kami sendiri Kak, kalau misalnya ada yang busuk gitu Kak, biasanya kami kasih kalau busuk itu Kak, dia kan mudah datang jamur ataupun bakteri Kak. Biasanya itu kami kadang kasih sedikit gitu Kak, fungisida gitu Kak. Fungisida. Iya, sedikit aja gitu kan Kak. Habis itu untuk apanya itu, karena dia kan karena busuk itu kan akhirnya lembab kan Kak. Jadi kami tempatkan dia itu yang betul-betul pas gitu cahaya mataharinya gitu Kak. Jadi untuk apanya itu, untuk biar dia supaya nggak lembab aja gitu Kak. Biar kering ya. Tapi kalau misalnya pembusukannya udah parah, kami tidak biasanya nggak kami lanjut lagi Kak. Nggak bisa dilanjutkan lagi iya, ya, Kak. seperti itu. Nah ternyata untuk metode grafting ini harus benar-benar diperhatikan kelembabannya ya Pak Syam ya. Jadi karena dia penyatuan antara batang atas dengan batang bawah itu memang cenderung lembab begitu. Jadi kita harus pintar-pintar menempatkannya di tempat yang betul-betul kering begitu ya, dan cahaya mataharinya cukup agar tidak terlalu lembab dan menambah jamur begitu ya, membusuk jadinya. Baik, terima kasih yang sudah bergabung. Ini ada penelpon kita selanjutnya. Ini halo, selamat sore. Selamat sore, Iya, dengan Bapak siapa? Di mana Pak? dari Edu. Ya, maaf Pak. Edu. Pak Edu, silahkan. Ingin bertanya Iya. apa Pak? Mau nanya gini Mbak, bedanya kaktus dengan sukulen itu gimana ya perbedaan spesifikasinya? Oke, Gitu itu aja saja. sih. Iya. Terima itu aja. kasih Pak Edu. Iya, sama-sama. Memang untuk kaktus dan sukulen ini agak sulit dibedakan karena sama-sama kecil. Kalau untuk kaktus yang mini ya, kira-kira perbedaannya itu apa ya Anas ya? Karena kan ada juga yang bilang sukulen itu ya kaktus begitu. Benar sukulen itu adalah kaktus atau sebenarnya berbeda Anas? Sebenarnya itu gini Kak, kaktus itu dia termasuk ke spesies sekulen. Tapi bedanya kalau kaktus itu kan dia berduri kan Kak. Tapi kalau sekulen dia berdaun Kak. Dia daun, bukan duri yang tumbuh. Jadi daun-daun itulah yang tumbuh. Jadi membedakan antara kaktus dan sekulen itu adalah yang kaktus dia berduri, kalau sekulen dia berdaun Kak. Model daun. Oh, berarti kaktus ini termasuk di dalam spesiesnya sukulen gitu ya, tetapi yang tidak berduri, tetapi yang berduri untuk yang kaktusnya begitu ya. Ternyata satu spesies ya Pak Edu ya, makanya mirip-mirip nih bentuknya, mirip-mirip, sepertinya batangnya mirip seperti itu ya, tapi ternyata perbedaannya ada di duri-durinya ini ternyata ya. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kami undang lagi bagi Anda yang ingin masih bertanya-tanya dengan narasumber, silakan di 0811 6100 386. Nah, tadi saya menanyakan kepada Dimas, kalau untuk cuaca yang musim penghujan, ini cara mengantisipasinya gimana nih Dimas? Kan dia tidak suka banyak air begitu ya, takutnya semua kaktus yang ada di rumah ini jadinya busuk lagi. Gimana ya caranya ya Dimas ya? Kalau untuk kami sendiri ya kan Kak, untuk musim penghujan gitu kan Kak, kami tuh jarang menyiramnya gitu Kak. Maksudnya kalau untuk musim, kan seperti yang bilang Anas tadi, kalau misalnya musim kemarau 3 hari sekali, mungkin kalau misalnya untuk musim penghujan sendiri itu Kak, kami 1 minggu bahkan lebih dari 1 minggu gitu Kak. Memang betul-betul kering dulu tanahnya itu, baru kami siram gitu Kak. Dan musim penghujan juga kan Kak, berusaha dihindari gitu Kak dari misalnya cucuran hujan atau kena cucuran hujannya itu ya. ataupun
Jadi bisa dikondisikan lagi gitu Kak dengan tempatnya gitu Kak. Oke, karena kan memang kadang cuaca nggak menentu ya, apalagi di Medan ini kadang panas, nanti kadang ada musim yang hujan terus seperti itu. Jadi kita harus perhatikan betul ya pemirsa untuk penempatan dari tanaman kaktus kita ini sendiri. Jangan sampai terkena cucuran hujan langsung seperti itu karena akan membuat dia lembab dan nantinya akan membusuk takutnya ya. Jadi juga harus diperhatikan. Mungkin kalau selama ini di pinggiran teras bisa agak dimasukin dulu ya kalau lagi hujan begitu ya pemirsa ya. Baik, nah ini kan untuk kaktus ini sepertinya sangat mudah sekali dia berkembang begitu ya. Sebenarnya untuk memperbanyaknya itu seperti apa caranya Anas? Mungkin ada juga di rumah yang ingin memperbanyaknya tapi tidak tahu cara yang tepat itu seperti apa sebenarnya. Untuk perbanyakan kaktus ini mudah Kak. Kita ada perbanyakan melalui stek batang. Stek Stek batang. batang sama stek batang dari anakan sama grafting yang tadi kan Kak. Tapi yang sering dilakukan itu stek batang sama dari anakan sendiri. Jadi kalau dari anakan sendiri Kak, ini kan seperti yang ini kaktus ini kan anakannya banyak tuh kan Kak. Yang bulat itu ya. Yang bulat ini, jadi kita bisa ambil anakan yang udah cukup lumayan gede, itu kita patahkan, tapi dengan cara pematahannya itu jangan dengan tangan langsung Kak. Iya ya, nanti Ya, durinya nancep lagi. juga, Oh enggak ya? Karena takutnya dia terkontaminasi sama tangan kita kan Oh, Kak. Kan kita nggak bakteri tahu kuman bakteri ya. yang ada di Betul, tangan betul, kita kan Kak. betul. Jadi anakannya ini kita patah menggunakan pinset atau cepitan kue gitu kan ada tuh kan Kak. Jadi dipatahkan, setelah itu kita kering anginkan dulu, kita keringkan anginkan selama 2 jam, baru kita tanam ke media yang telah kita sediakan, dan selama 3 hari itu jangan disiram Kak. Jangan disiram dulu 3 hari. dulu karena dia kan lagi beradaptasi sama media tanamnya. Nah itu kalau yang dari anakan. Dari Kemudian kalau dari stek batang seperti apa tuh? Kalau dari stek batang itu cabang kan ada cabangnya itu bisa dipotong Kak. Kita Seperti potong. yang ini, Yang yang ini? banyak banyak cabangnya itu? Iya, itu Oke. kita potong. Sama juga kayak anakan, setelah dipotong itu biar di 2 jam itu dikering anginkan dulu. Lalu ditanam dan 3 hari nggak usah disiram. Oh sama juga ya sebenarnya Sebenarnya ya. sama, tapi kalau dari stek itu tingkat kematiannya juga cukup besar. Oh kenapa tuh ya? Karena dia kan ini kan Kak, kita potong, jadi apa namanya, kambiumnya itu nggak semua, nggak 2 jam itu belum tentu kering gitu Kak. Jadi meninggalkan getah itu yang bisa membuat dia mati. Oh gitu, ternyata agak lumayan lebih sensitif yang stek batang Stek ya. batang sama grafting. Grafting karena akan menimbulkan getahnya banyak seperti itu ya, sehingga akan lembab dan juga jika terlalu berlebihan bisa menjadi membusuk seperti itu pemirsa. Tapi kalau kita tahu caranya yang baik seperti apa, mungkin akan tidak Bisa kita kurangi. bisa dikurangi resiko Tingkat kebusukannya itu tadi, kematiannya begitu. Nah untuk grafting ini sebenarnya metode seperti apa Dimas? Ini sering sekali kita dengar metode grafting seperti itu, seperti yang disampaikan penelpon kita tadi ya, itu seperti apa sebenarnya metode grafting itu, caranya seperti apa? Kalau untuk grafting itu sendiri Kak, itu teknik sambung gitu Teknik biasanya, sambung. teknik sambung. Jadi bagian atasnya itu, bagian batang atasnya itu disambung sama bagian batang bawah. Dan itu Kak, dia harus satu spesies gitu Kak, maksudnya. Satu jenis? Iya, satu jenis gitu Kak. Dan untuk penanamannya itu sendiri kan Kak, dari segi ukuran, dari segi umur itu jangan jauh kali bedanya. Nanti kita batang atasnya kecil, iya. atasnya besar kan lucu gitu kan Kak. Jadi diperhatikan juga batang atas sama bawahnya itu sama, umurnya sama gitu kan Kak. Dan juga usahakan Kak saat melakukan grafting itu jangan saat hujan Kak. Jangan saat hujan, karena kan hujan kan bikin makin lembab kan Kak. Makin lembab. Sama untuk alat-alatnya kayak alat pemotongnya, tangan kita itu harus bersih Kak, steril, karena itu sensitif Kak memang grafting itu.
Mungkin seperti itulah Kak. Ternyata banyak yang harus diperhatikan untuk teknik grafting ya. Nggak boleh asal sembarangan, udah tahu-tahu busuk gitu, nggak tahu loh kenapa bisa busuk ya, padahal sepertinya sudah benar. Ternyata banyak sekali yang harus diperhatikan, seperti tangan kita juga harus steril karena memang agak sensitif ya, kita menghindari adanya kuman bakteri supaya jangan sampai membusuk, ternyata seperti itu pemirsa. Nah mungkin Anda bisa mencoba di rumah dengan tips-tips yang telah diberikan oleh Dimas dan juga Anas tadi ya. Baik pemirsa, kami masih akan kembali, kita bahas lagi nanti tentang kaktus mini ini. Kami masih akan kembali, tetap bersama kami di Ayo Bertani. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Ayo Bertani sampai dengan sore hari ini ya. Terus saksikan sampai dengan akhir acara nanti karena Anda akan mendapatkan tips-tips nantinya ya. Seperti apa penanaman dari kaktus dan juga pembudidayaan yang baik dan benar oleh Anas dan juga Dimas di sini. Nah silakan bagi Anda yang mungkin ada pertanyaan lagi ya, silakan menghubungi kami di 0811 6100 386. Saya ulangi 08116100 386 ya. Silakan, kami masih ada waktu untuk Anda, kita bisa sharing-sharing di sini. Boleh juga dong teman-teman di rumah, pemirsa di rumah yang sudah menanam kaktus seperti apa pengalamannya, boleh ceritakan juga ke kita di sini ya. Baik. Nah, tadi sudah dijelaskan cukup detail ya oleh Dimas dan juga Ana seperti apa penanamannya, kemudian perawatannya seperti apa begitu ya. Kalau kita bicara peluang bisnis dari kaktus ini sebenarnya seperti apa sih? Apakah semua orang banyak yang menyukai kaktus untuk di tahun pasca pandemi begitu? Anas, kalau Anas melihatnya seperti apa nih? Kalau dari saya sendiri cukup banyak yang menggemari kaktus ini kan Kak, karena bentuknya yang lucu dan bentuknya yang beragam serta tidak sulit juga kan Kak untuk mengembangbiakannya. Jadi tingkat untuk membudidayakannya itu lumayan Kak, lumayan banyak yang berminat di kaktus ini sendiri. Oke, kalau kalian sendiri Dimas, ini kalian pasarkan juga seperti yang di video tadi kan banyak tuh. Itu untuk dipasarkan atau memang untuk ditanam aja begitu, dirawat untuk sendiri aja untuk organisasi kalian, atau memang diperjualbelikan? Kalau kami Kak itu diperjualbelikan juga Kak, di kampus gitu Kak. Kami juga buat juga di sosial media gitu untuk penjualan kaktus kami itu Kak. Selain itu Kak, untuk penjualan juga kami juga menjualnya tuh ke event-event juga Kak gitu Kak. Misalnya kayak kemarin kan Kak, dari fakultas kami, Fakultas Pertanian di kampus itu Disnatalis ulang tahun kan Kak. Jadi pada saat itu kampus mengadakan acara event penjualan hasil budidaya kami lah Kak. Jadi dari UKM kami menjual kaktus dan omsetnya itu lebih dari 2 juta juga dapat Kak. Oh, luar biasa. Ternyata berawal dari coba-coba hobi bisa menghasilkan ternyata ya pemirsa ya. Ayo pemirsa di rumah juga mungkin yang mencintai kaktus boleh digeluti, diseriusin lagi. Mana tahu bisa menjadi peluang bisnis dan bisa menghasilkan pundi-pundi cuan ya. Bisa menambah-nambah uang jajan begitu ya. Kalau diseriusin lagi bisa sampai partai besar seperti itu ya. Karena memang untuk perawatannya tidak terlalu sulit kalau kita memang tahu ya caranya yang baik dan benar seperti apa dalam perawatan kaktus ini sendiri. Kalau untuk jenisnya sendiri, Anas yang paling diminati yang jenis yang mana? Untuk yang sering diminatin itu Kak, kebanyakan yang Miki sama Gimnos ini Kak. Oh, kenapa ya? Kenapa banyak yang suka Miki dan juga yang kalau Gimnos itu? Mikinya sendiri itu kan bentuknya seperti Miki kan Kak. Kalau dia kalau tumbuh ini Kak, dia selalu dua anak yang dua keluar. cabangnya. Jadi cabangnya seperti dua. kuping gitu ya, Kuping, memang benar seperti Mickey kuping, Mouse, makanya diberi nama Mickey Mouse Kak. Dan untuk Gimnos ini kenapa dia diminati? Karena anakannya banyak Kak. Jadi bisa kan dari satu indukan menjadi banyak Kak. Jadi banyak yang meminati.
lebih mudah untuk perbanyakannya ya, dari satu nanti bisa banyak. Begitu ya, jadi lebih hemat juga, lebih rame gitu kan, kelihatannya lebih indah begitu ya pemirsa di rumah ya. Yang ini juga nggak kalah lucu ya, yang ini banyak sekali durinya ini, yang di tengah sama yang ini ya, banyak gitu durinya, seperti ada kayak kapas-kapasnya gitu kalau dilihat dari jauh ya. Lucu-lucu sekali. Nah ini kan penanaman ini kalian taruh apa tuh di atasnya? Batu kerikil ya? Itu memang harus pakai batu-batu itu atau tidak nih Dimas? Itu hanya penghias saja, Kak. Penghias saja biar cantik ya. Biar lebih gitu. menarik gitu, Kak. Iya, untuk apanya, Kak. iya. Oke, nah tadi sudah dijelaskan juga media tanamnya seperti apa ya, dan pot-potnya ini lucu sekali kalau untuk yang pot-pot yang berwarna putih begitu ya pemirsa ya. Oke, nah ternyata ini bisa menghasilkan cuan juga. Kalian memasarkannya dari mana nih Dimas, media sosial? Iya, Kak, kami biasanya dari media sosial, dari Instagram juga, dari Instagram dari UKM, Instagram UKM juga, dan juga kami memasarkannya itu ke kampus juga, Kak. Mana tahu ada teman-teman, banyak juga tuh teman-teman yang minat ataupun dosen-dosen yang mesan juga itu iya, ada, Kak. benar-benar. Oke, kalau online ada platform yang lain mungkin? Mungkin Enggak untuk sekarang ini masih Instagram sih, Kak. Instagram aja Iya. ya, dan juga lingkungan di sekitar kampus ya yang membeli ya, luar biasa. Untuk harganya, mungkin pemirsa di rumah penasaran juga ya, kaktus ini harganya berapa sih kalau dijual ya? Mungkin ada yang baru mulai tertarik nih ya untuk menanam kaktus, ingin membeli dulu nih yang jenis-jenis seperti ini. Boleh tahu harganya Anas berapa sih? Untuk harganya sendiri itu relatif murah ya Kak. Kita dari 20.000 sampai 50.000 sendiri. Seperti yang Mickey Mouse ini Kak, itu harganya 35.000 Kak. 35.000. 35.000. Kalau yang itu tadi apa, Ginos ya? Gimnos ini Gimnos. sekitaran 25.000 udah dapat. 25.000. Kalau yang ini yang banyak duri-durinya ini Itu 50.000. yang besar Sama itu 50.000. agak lebih mahal ya dibandingkan yang lain ya. Oke. Nah kalau untuk harganya yang bervariatif itu tuh tergantung dari jenisnya atau dari besar kecilnya atau seperti apa Nas? Kalau harganya itu jenisnya juga Mempengaruhi. bisa menentukan harga sekaligus sama ukurannya Kak. Jadi jenis dan ukuran itu bisa menjadi tolak ukur untuk menentukan harga. Oh gitu, jadi memang bervariasi ya pemirsa ya, tapi terjangkau sekali untuk harganya ya, sangat terjangkau lah untuk bagi Anda pemula yang ingin menanam kaktus, boleh mungkin dibeli dulu dengan jenis-jenis yang seperti ini dengan harga-harga yang cukup terjangkau seperti itu ya. Nah tadi Dimas mengatakan omsetnya dalam sebulan kalian menjual kaktus ini berapa? Untuk sebulan biasanya hampir 2 juta bisa dapat, Kak. 2 juta bisa dapat ya dalam 1 bulan? 1 bulan, kalau luar event baru biasa. itu. Apa, Kak? Kalau event lebih banyak lagi? Iya, Kak. Oh gitu, wah luar biasa ya. Jadi untuk mahasiswa ini sangat produktif sekali ya, selain juga menyalurkan hobi, menanam tanaman hias, kaktus begitu ya, hobi tersalurkan, dan juga dapat cuannya juga ya. Lumayan untuk nambah-nambah uang jajan gitu kalau untuk mahasiswa ya. Jadi yang namanya mahasiswa itu nggak melulu harus kita belajar terus, jadi ilmu yang didapatkan di kampus itu bisa diaplikasikan langsung dan ternyata bisa menghasilkan omset begitu ya pemirsa ya, luar biasa. Boleh dicoba untuk mahasiswa-mahasiswa yang ada di luar sana yang juga mencintai dunia pertanian ya pemirsa ya. Oke, nah ini adalah beberapa masalah mungkin yang sering dialami oleh pemirsa di rumah, kaktus yang sering terkena hama begitu. Hamanya ini sebenarnya untuk kaktus ini hamanya apa aja nih Dimas? Nah, kalau hama, kalau kami itu Kak, seringnya itu kutu putih, Kak. Kutu putih ya? Iya, kutu putih, Kak. Nah, untuk kutu putih itu sendiri kan, Kak, itu kalau misalnya dia kecil gitu kan, maksudnya hanya sedikit gitu, itu nggak usah pakai insektisida, pestisida gitu kan, Kak. Dia pakai ini aja apa? Sikat gigi. Sikat gigi. Sikat gigi dioleskan ke daerah yang terkena kutu putihnya, dibersihkan aja, tidak perlu pakai apa-apa. Iya, dibersihkan aja, Kak. Okay. Tapi ketika kutu putih itu sudah banyak, Kak, sudah mungkin agak sulit gitu membersihkannya gitu, dan rasionya lebih besar gitu, itu bisa pakai insek juga, Kak, namanya insektisida lanit. Itu untuk dosisnya itu ujung sendok itu, Kak, ujung sendok itu dalam 1 liter air bisa disemprotkan, Kak. Oh gitu.
Nah, selain kutu putih, ada hama apa lagi nih biasanya? Biasanya itu sih Kak. Itu ya, kutu iya. putih itu tadi ya. Kalau Anas sendiri pengalamannya selama ini menanam kaktus, ada tidak pengalaman yang waduh banyak hamanya atau seperti apa? Atau sebelum ada hama itu harus kita antisipasi dulu dengan insektisida, fungisida seperti itu nggak sih Anas? Oh, Atau tunggu ada hamanya dulu nih? Ya, kalau untuk pengaplikasian fungisida sendiri itu Kak, itu setelah terkena Kak. Kalau sebelum itu kan tidak bisa Kak. Nggak perlu juga ya? Tidak nggak perlu. Jadi juga. setelah kena baru bisa kita aplikasikan. Oh gitu, jadi tidak perlu khawatir ya, nggak perlu panik ya pemirsa ya. Kalau mulai ada kutu-kutu putih, jangan langsung panik, waduh busuk deh nih gitu ya, enggak ya. Kalau masih sedikit ya hama putih-putihnya, si kutu putih itu tadi cukup dibersihkan saja dengan sikat gigi ya, kata Dimas tadi ya. Kalau sudah mulai banyak, baru boleh kita semprotkan apa namanya tadi? Fungisida, insektisida ya pemirsa ya. Itu cara pengaplikasiannya gimana Dimas? Disemprotkan, dispraykan ke seluruh batangnya? Ke ininya aja Kak, ke kutunya itu aja Ke kutunya Kak. aja ya. Oh gitu. Itu tidak akan berpengaruh ke batang-batangnya enggak ya? Enggak Kak. Oke, ternyata seperti itu ya pemirsa ya. Jangan langsung panik begitu ya, karena kan agak repot juga karena banyak durinya begitu ya. Kadang-kadang kan ya gimana ini cara ngambil si kutu ini gitu ya. Ternyata bisa menggunakan sikat gigi ternyata ya pemirsa ya. Wah luar biasa. Baik Dimas dan juga Anas, tadi kan ini kita sudah bercerita banyak sekali keuntungannya begitu, keistimewaannya dari kaktus ini. Kalau kelemahannya sebenarnya apa sih kaktus ini Anas? Kesulitannya dalam penanaman kaktus ini ada tidak yang kalian alami selama ini? Alhamdulillahnya untuk sampai saat ini kesulitannya belum ada kami rasakan, karena emang kami juga bekerja sama kan Kak, jadi bisa kesulitannya itu tidak ada. Kalaupun ada bisa sama-sama diselesaikan ya, dicari tahu masalahnya seperti apa begitu ya. Baik, kalau selama ini kesulitannya itu apakah hamanya atau dari busukannya itu Dimas? Oh, kalau Yang misal paling sering terjadi di kaktus ini? lebih sering busuk sih Kak. Busuk ya? Iya Kak. Jadi memang harus pandai-pandai apalah Kak, menjaga lingkungannya gitu Kak, supaya dia nggak cepat busuk gitu Kak. Mungkin untuk kekurangan kaktus ini sendiri Kak, mungkin bisa saya tambahin, itu untuk bagi ini ya Kak, bagi orang tua yang punya anak kecil atau apa, kan ini bahaya juga kan Kak, durinya itu kan Kak. Mungkin untuk bagi bapak atau ibu yang punya anak kecil gitu, bisa diperhatikan gitu penempatan tanamannya gitu, karena untuk kami sendiri, kami juga kadang sering kena duri-durinya. Sering juga ya. Jadi mungkin bahaya juga bagi anak. Mungkin bagi yang punya anak-anak kecil, mungkin bisa diperhatikan lagi. Iya, untuk apalagi kan bentuknya yang ini kan yang mini ini kan lucu sekali ya bentuk-bentuknya. Kadang-kadang anak-anak suka pengen jangan gitu, tiba-tiba udah tertusuk duri aja gitu. Jadi benar kata Dimas tadi, harus diperhatikan penempatannya ya. Apabila di rumah itu ada anak kecil, jadi memang harus diperhatikan penempatannya, jangan sampai yang mudah dijangkau anak-anak ya, harus mungkin yang tidak mudah dijangkau anak-anak apakah lebih ditinggikan atau agak lebih tertutup atau seperti apa, Bapak Ibu lebih mengetahui kondisi di lingkungan rumahnya begitu ya. Ada lagi mungkin Dimas yang lain kelemahannya? Mungkin itu saja. Oke, mungkin dari itu tadi, kemudian hamanya ya pemirsa ya, dan juga pembusukan itu tadi ya Dimas ya. Kalau dari kebusukan itu tadi, cara antisipasinya gimana Dimas? Kalau kami sendiri Kak, kebusukan itulah Kak, penempatan itunya Kak. Diusahakan untuk untuk penempatannya itu bagus, maksudnya untuk cahaya mataharinya itu cukup, dan penyiramannya ini Kak. Banyak kan banyak juga sih keluhan Kak, busuk, kaktusku busuk gitu kan Kak. Dan beliau sering bilang gitu, karena udah kering disiram aja lah. Padahal itu salah, sedangkan memang harus kering gitu ya. Kaktus ini dia nggak suka air memang dia Kak. Jadi kalau misalnya kami menghindari pembusukan itu, memang tanah itu harus betul-betul kering gitu Kak. Maksudnya kayak tadi lah kan Kak, kayak musim kemarau itu 3 hari kan betul-betul kering tanahnya, itu baru tuh disiram. Itu pun disiram dalam artian jangan siram kebanyakan gitu Kak, secukupnya saja. Secukupnya gitu. saja. Iya, Kak. Sebenarnya kaktus ini bisa tahan berapa lama sih nggak disiram Anas?
Untuk kaktus ini dia seminggu masih bertahan sih Kak, Masih bertahan tahan biarpun ya? nggak disiram, karena dia menyimpan cadangan airnya itu cukup di dalam batangnya itu Kak. Dan durinya ini juga dia mengantisipasi untuk untuk penguapan airnya, itu dia penguapan menahan airnya. penguapan air di durinya itu sendiri Kak. Jadi dia bisa tahan seminggu Seminggu bisa tahan ya. Kadang tanpa kan kalau disiram tanpa disiram masih bisa tahan karena dia menyimpan cadangan air di batangnya. di batangnya ya. Iya. Oh gitu. Dan durinya membantu untuk memperlambat penguapan airnya. Memperlambat penguapan airnya. Jadi pori-porinya itu sepertinya ditumbuhin duri gitu ya, sampai sepertinya tidak ada pori-pori, tidak ada penguapan air begitu. Makanya air itu bisa tetap tertahan di dalam batangnya, bisa menjadi cadangan air. Bisa untuk tahan dia hidup tanpa disiram itu selama 1 minggu. Kadang kan kalau kita musim lebaran ataupun hari raya begitu ya, kadang kan suka pulang kampung nih suka khawatir gitu, nih tanaman kaktusnya gimana, ternyata masih aman ya, walaupun seminggu bahkan seminggu lebih nyampe di rumah ternyata masih bagus, masih aman. Jadi ini memang tahan banting ya. Tahan banting. Jadi kalau ke cuaca yang kering, panas itu dia memang suka. Jangan kita lihat, aduh ini tanahnya kering sekali nih, disiram banyak-banyak. Itu salah ya Bapak Ibu ya, pemirsa di rumah ya. Jadi memang ternyata dia memang sukanya kering, nggak usah terlalu banyak-banyak disiram. Cukup 3 kali sehari lah ya kalau cuaca bagus ya, ataupun cuaca kemarau seperti itu ya. Oke, wah luar biasa sekali perbincangan kita kali ini. Mungkin kalian di rumah bisa kasih tips dong untuk petani pemula ini, mungkin anak-anak muda seperti kalian juga ingin memulai berbudidaya tanaman kaktus ini, kira-kira seperti apa? Dari Dimas dulu nih. Kalau untuk tips ya Kak, seperti yang tadi dari banyaknya masalah itu kan, banyaknya itu busuk ya kan Kak. Mungkin untuk yang pemula itu jangan terlalu banyak gitu dalam hal penyiraman, karena itu mungkin dari penanam kaktus ini yang penting itu siramnya Kak, menurut saya pribadi ya Kak. Selain hama itu penyiraman kaktus ini penting gitu Kak. Jadi jangan gara-gara tanahnya itu udah agak kering nih, masih agak gitu kan Kak. Masih kayak siramlah ini, itu salah gitu Kak. Untuk penyiraman itu mungkin harus lebih diperhatikan lagi gitu Kak, supaya menghindari pembusukan itu Kak. Karena memang untuk kaktus ini sendiri yang sering itu memang busuk Kak. Memang masalah di airnya itu ya, Iya, Dimas Kak. ya, yang harus sangat diperhatikan. Benar sekali. Jadi memang kalau kita ingin memulai bertani ataupun menanam tanaman, memang kita harus mengetahui dulu ya Dimas ya, jenis tanaman apa, kemudian kriterianya seperti apa begitu ya. Jangan langsung asal tanam tanpa kita mengetahui seperti apa jenis tanaman ini begitu ya Anas ya. Baik, terima kasih atas waktunya ini Anas dan juga Dimas ya. Sukses selalu untuk kuliahnya, untuk bisnisnya juga ya. Semangat terus untuk bertani dan berinovasi di dunia pertanian. Terima kasih pemirsa sudah menyaksikan Ayo Bertani kali ini ya. Terus saksikan Ayo Bertani setiap hari Rabu pukul 17 waktu Indonesia Barat. Saya Kori, pamit undur diri. Wassalamualaikum, selamat sore, sampai jumpa.